Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dengan Mapeng Channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu ataupun informasi, yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan tunas raja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti perkembangan informasi terbaru dari channel ini. Yang belum subscribe bisa subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Baik, langsung saja. Kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mendapatkan tunas raja ya. Jadi kenapa kita memilih tunas raja, itu karena tunas raja itu mempunyai produktivitas yang relatif optimal ataupun maksimal dalam pemanenan ataupun pembuahan kopi pada pasca panen. Terus bagaimana sih cara mendapatkan tunas raja tersebut ya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Cara mendapatkan tunas raja baik untuk kebutuhan kita untuk entras penyambungan ataupun untuk persiapan bahan B0 untuk pembuahan di tahun berikutnya. Ya, langsung saja kita lihat. Ini adalah bahan tunas raja yang tumbuh dari cabang tunas raja. Jadi ini dulu saya melakukan penyambungan yaitu dengan tunas raja. Jadi secara otomatis itu kemungkinan besar itu tunas raja bisa didapatkan dari cabang tunas raja. Ini kita lihat. Ini jadi dia tumbuh di bawah mata tunas, biasanya kayak gini. Jadi kalau kita menyambung dengan tunas raja itu kemungkinan besar tetap akan menumbuhkan tunas-tunas raja. Nah, bentuknya ini lebih besar dibandingkan dengan tunas ranting ataupun tunas cacing. Dia mempunyai pupus lanjutan, dia mempunyai sirip, dan cabang itu kelihatan lebih besar dari tunas lainnya dan berbentuk pipih ataupun gepeng kayak gini. Ya, ini adalah cara alami ya. Jadi tunas raja yang berasal dari sambungan ataupun cabang tunas raja ini akan tumbuh tunas raja, ini cara alami. Sedangkan cara yang lain, kita bisa juga mendapatkan tunas raja ini dari stressing ya. Jadi kalau misalkan kita dulu menyambung dengan tunas ranting, itu tetap bisa mendapatkan atau tumbuh tunas raja, tapi dengan catatan kita harus melakukan perawatan khusus dan memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Jadi misalkan ini dulu saya sambung tunas ranting, tapi seiring berjalannya waktu kita melakukan pemangkasan secara rutin, pemeliharaan secara optimal, ini bisa menumbuhkan dan bisa menjadi tunas raja. Terus tunas apa yang harus dipangkas? Ini adalah tunas cacing. Jadi kita harus rutin melakukan pemangkasan tunas-tunas cacing ini. Nah, nantinya secara otomatis nutrisi atau zat dari pohon yang bersumber dari akar ataupun daun ini akan fokus kepada tunas ranting tersebut. Nah, ini kan kelihatan lebih membesar, jadinya ini tunas ataupun cabang ranting itu secara otomatis bisa menumbuhkan tunas raja dan menjadi cabang raja kayak gini. Ini kan kelihatan.
Ketika kita memelihara cabang ataupun tunas raja, itu produktivitas kopi itu relatif lebih meningkat, karena perhitungannya, kalkulasinya, kita dengan memelihara satu pokok pohon kopi, kita cukup memelihara 3 atau 4 as dari pohon, itu bisa menghasilkan produktivitas kopi yang sama dengan misalkan kita memelihara ataupun menyambung dengan tunas ranting, yaitu sekitar kita memelihara 11 ataupun 10 kurang lebihnya 10 cabang ranting. Jadinya kita relatif lebih untung dan produktivitas kopi itu bisa lebih optimal. Di samping itu, kekuatan ataupun usia tunas raja ini lebih lama dibandingkan dengan tunas cacing. Misalkan kadang kalau pohon kurang subur untuk B2 itu sudah agak kurang sehat, beda dengan tunas raja. Jadinya mengapa kita memilih tunas raja, itu alasannya. Nah, yang ketiga, untuk mendapatkan tunas raja kita bisa misalkan gini ya, untuk pohon kopi yang sudah tua, ini kan otomatis percabangannya itu kan lebih menjauh kayak gini, misalkan kayak gini. Nah, untuk mendapatkan tunas raja kita bisa melukai di dekat cabang-cabang yang di dekat di sini. Misalkan kita coaki, kasih coakan ataupun kita lukai, itu nanti bisa tumbuh tunas-tunas kecil, itu juga berupa tunas raja. Jadi misalkan dari tunas raja ataupun tunas ranting. Kalau tunas ranting ada 2 kemungkinan, itu misalkan kita sudah melakukan pelukaan pada cabang yang gede kayak gini, itu bisa tumbuh tunas ranting ataupun kemungkinan bisa tumbuh tunas raja. Tetapi kalau misalkan kita melakukan penyambungan tunas raja dan pohon kopi sudah berusia lama, itu kemungkinan besar tetap akan tumbuh tunas-tunas kecil yang berupa tunas raja. Selain itu, kita juga dapat melakukan potong pucuk. Misalkan ini kan ada tunas raja, misalkan kita untuk mendapatkan tunas raja ini bisa dipotong di daerah sini. Jadi ini dipotong dan ini bisa digunakan untuk entres penyambungan. Nah, nanti di daerah sini itu bisa tumbuh tunas raja, tetapi dengan syarat ini sudah berusia tua, bisa dikatakan lebih tua. Kalau masih muda kayak gini, ini masih sulit untuk tumbuh tunas raja di bawah sirip ataupun di bawah mata tunas ini. Jadi itu ada teknik khusus untuk mendapatkan tunas raja yang secara rekayasa, baik dari kita coakan pada batang ataupun cabang yang sudah tua kayak gini, dia melakukan coakan atau melukai pada cabang, dan juga kita melakukan potong pucuk. Jadi ada tekniknya tersendiri. Bagi teman-teman bisa belajar ataupun di channel saya yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Sedangkan untuk tunas raja yang tumbuh dari faktor alami, itu secara otomatis akan tumbuh di bawah mata tunas daripada cabang yang sudah gede kayak gini. Dan ini juga tunas raja. Nah, ini saya gunakan untuk bahan bikosong, jadi persiapan untuk pembuahan di tahun depan. Ya, baik, itu sekitar penjelasan tentang bagaimana sih kita mendapatkan tunas raja, baik yang kita nantinya akan gunakan untuk entres penyambungan ataupun untuk persiapan bikosong atau pembuahan di musim depan. Ya, kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kurang ataupun kesalahan.
Bagi yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar dan tinggal pesan. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya untuk mengikuti perkembangan info terbaru dari channel ini. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.